Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara yang pertama yaitu untuk mempromosikan produk afiliasi kita melalui keranjang kuning ya. Jadi kita nanti akan menautkan keranjang kuning itu di dalam video kita. Tapi sebelum itu kita akan buat videonya dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk membuat videonya itu banyak sekali ya cara-cara yang nanti bisa teman-teman gunakan. Nanti akan saya buatkan bagaimana cara membuat videonya ya teman-teman ya. Nanti akan saya share juga di sini. Nah, ini adalah akan saya bagikan cara yang paling mudah untuk membuat video dengan menggunakan foto produk dari pihak seller ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ini adalah cara termudah. Cuman saya tidak menyarankan yang cara ini ya sebetulnya, tapi jika teman-teman tipenya orang pemalas bisa juga menggunakan cara ini ya teman-teman ya. Nah, sebagai contoh, teman-teman silakan masuk ke menu pusat afiliasi. Ini kita lewati aja ya lain kali. Nah, di sini teman-teman silakan masuk ke kelola produk atau nanti teman-teman juga bisa masuk ke marketplace produk ya. Nah, di sini karena saya ingin mempromosikan produk ini, saya akan buka di sini ya. Saya akan buka produknya. Nah, di sini kita akan download dulu gambar-gambarnya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa klik di gambarnya, kita klik saja gambarnya seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa screenshot ya, teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini, nanti teman-teman silakan screenshot semua gambar-gambar yang teman-teman butuhkan. Nanti teman-teman juga bisa mencari gambar-gambarnya ini di ulasan pelanggan ya, teman-teman ya. Oke, saya akan ambil beberapa dulu ya, teman-teman ya. Oke ya, teman-teman ya, misalkan detailnya seperti ini. Oke ya, teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini ya, teman-teman ya. Silakan nanti ambil sesuai kebutuhan saja ya, teman-teman ya. Nah, jika sudah, teman-teman, nanti kita akan edit eh, produknya ini menggunakan aplikasi Capcut ataupun CapCut ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan close ini, ya, saya akan close TikTok-nya dulu ya. Saya akan masuk ke aplikasi CapCut ya, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki aplikasi CapCut, silakan nanti teman-teman download dan install dulu melalui Play Store ya. Jika sudah nanti teman-teman buka saja aplikasinya. Sebagai contoh saya akan buka aplikasinya ya. Nah, di sini teman-teman cara termudah untuk membuat videonya kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh pihak CapCut ya teman-teman ya atau Capcut ya. Nah, di sini ini yang menu di sini adalah menu untuk edit video. Nah, di sini adalah menu untuk membuat video dengan template yang sudah disediakan ya. Nah, di sini nanti untuk menu-menu dan apapun yang ada di fitur-fitur yang ada di aplikasi CapCut ini bisa teman-teman pelajari sambil berjalan ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah terbiasa akan mudah sekali menggunakan aplikasi ini karena ini memang user friendly ya. Jadi sangat mudah digunakan. Nah, saya akan menggunakan template ya. Di sini kita pilih template. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mana saja ya. Bisa for you, bisa marketing, ataupun yang lain, atau meme, dan lain sebagainya ya. Di sini saya akan menggunakan yang for you aja ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, banyak sekali template-template yang sudah disediakan. Sebagai contoh, kita buka saja salah satunya ya, misalkan ini ya. Nah, misalkan teman-teman ingin menggunakan template yang ini ya, maaf saya untuk di YouTube ini suaranya saya mute-kan ya teman ya, saya bisukan karena nanti takutnya kena copyright ya teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan template ini teman-teman bisa lihat di sini ya, ini durasinya 16 menit, terdiri dari 6 klip ya teman-teman ya. Nah, kita bisa gunakan template. Nah, kita tinggal pilih mau masukkan video atau foto karena kita akan menggunakan foto, kita pilih yang foto ya. Nah, kita tinggal masukkan fotonya tadi ya, teman-teman ya. Kita akan masukkan fotonya.
Nah, karena tadi yang saya download barusan 5 ya teman-teman, saya akan masukkan lagi yang ini aja ya. Nah, oke ya, sudah masuk semua. Kemudian kita klik pelatinju. Nah, ini sebagai contohnya ya, seperti ini ya videonya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman untuk videonya ini bisa teman-teman edit ya. Mungkin mau teman-teman crop, teman-teman bisa pilih di klipnya seperti ini. Kemudian kita pilih pangkas atau nanti teman-teman bisa ganti juga gambarnya melalui tombol ganti ini, menu ganti ataupun bisa sesuaikan kecerahannya. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman mau klik pangkas, nanti bisa saja klik pangkas ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan, ya kita taruh seperti ini biar pas ya teman-teman ya. Jika sudah kita klik centang. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan seperti langkah tadi ya untuk memangkas foto-fotonya ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman memotong ataupun memangkas semua foto-fotonya ya seperti ini, kemudian teman-teman juga bisa mengedit tagnya ini ya teman-teman ya. Kita bisa edit melalui menu tag ini, kita klik di sini. Nah, misalkan di sini ada tulisan rekomendasi, kita klik di rekomendasi ini, kemudian kita klik menu edit di sini ya. Nah, ini misalkan kita ganti. Nah, misalkan seperti ini, kemudian teman-teman bisa ganti tag-tag yang lainnya sama ya caranya ya teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman sudah edit tulisannya seperti ini ya, misalkan legging murah 40.000 dapat 4 ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti teman-teman, ini videonya sudah jadi ya teman-teman ya, nanti kita tinggal ekspor saja ya, kita klik ekspor. Kemudian di sini untuk resolusinya kita pilih yang 1080p ya teman-teman ya. Kemudian kita klik selesai. Nah, kemudian kita klik ekspor tanpa tanda air agar nanti tidak ada watermarknya ya teman-teman ya. Kita klik ekspor. Tunggu sampai proses ekspornya selesai ya teman-teman ya. Jangan diapa-apakan layar HP-nya. Jika sudah kita klik kembali saja. Ya, jadi kita klik kembali ke TikTok. Jika sudah kita klik selesai. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kita ke menu edit. Nah, sekarang kita akan edit video yang barusan kita buat tadi ya teman-teman ya. Kita akan menambahkan call to action. Nah, kita klik di project baru. Kemudian kita pilih video. Nah, ini video yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya. Sebetulnya ini sudah langsung bisa di-upload ya teman-teman ya, tapi kurang menarik ya menurut saya. Maka saya akan edit lagi, kita klik tambah. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam capcut lagi ya teman-teman ya. Di sini rasionya kita pilih yang TikTok ya, 9:16. Kita klik OK, centang. Nah, sekarang teman-teman ya, ini kita akan menambahkan call to action ya. Kita geser ke belakang di sini ya. Kita geser ke belakang sini ya, teman-teman ya. Oh ya, tadi ini ya teman-teman ya, nama akunnya tadi belum kita ganti ya waktu membuat videonya ya. Nanti teman-teman jangan lupa ya nama akunnya diganti sesuai dengan nama akun TikTok teman-teman. Oke, sekarang kita akan menambahkan call to action. Kita klik di menu tag, kemudian kita tambahkan tag. Nah, di sini kita akan buat misalkan beli klik turunkan ya teman-teman. Kita tekan enter di sini. Oke, jika sudah teman-teman bisa pilih fontnya ya. Fontnya gunakan yang font mana, misalkan kita pilih yang helium. Kemudian kita pilih efeknya. Nah, sebagai contoh efeknya saya akan menggunakan yang jangan menggunakan yang premium ya teman-teman ya. Pastikan menggunakan yang gratisan saja. Oke, saya akan pilih dulu. Misalkan saya gunakan yang ini coba ya teman-teman ya. Oke, misalkan yang ini aja ya teman-teman atau merah kurang bagus.
Oke, saya pilih yang kuning aja tadi ya teman-teman ya. Oke, saya pilih yang kuning. Nah, ini atau kuning ini juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa perkecil ya teman-teman, kita geser ini ya, kita geser seperti ini. Nah, oke, kemudian posisinya kita taruh di sini misalkan. Ini nanti untuk menunjukkan di mana keranjang kuningnya ya teman-teman ya. Oke, jika sudah kita klik centang. Nah, pastikan ini sesuai atau lurus dengan akhir video ya teman-teman ya. Ini bisa kita geser putihnya ini kita tekan geser seperti ini. Nah, misalkan sampai nanti terasa ada grek gitu ya teman-teman ya. Oke, jika sudah kita geser lagi ke sini, kita posisinya. Kemudian kita balik, kita pilih menu stiker. Kita pilih yang stiker tanda panah ya teman-teman ya. Oke ya, ini. Kemudian kita pilih tanda panah yang akan kita gunakan. Misalkan saya menggunakan yang ini. Saya akan putar. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian kita geser di sini. Nah, posisinya ya. Nanti di sini keranjang kuning itu akan muncul di sini teman-teman ya. Makanya kita uh, tunjuk di sini agar nanti penonton atau pengunjung itu tahu, oh, kalau mereka mau mengklik keranjang kuning di sini. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jika sudah kita klik centang, kemudian ini jangan lupa disamakan lagi sesuai dengan panjang video. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bisa menambahkan kata-kata lagi dimanapun teman-teman mau. Caranya tinggal klik di menu tambah tag ya. Nah, karena di sini saya anggap ini sudah cukup ya teman-teman ya. Videonya nanti seperti ini ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan kata-kata voice over atau orang ngomong ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman bisa menambahkan voice overnya itu bisa langsung dari Capcut ataupun nanti teman-teman menggunakan aplikasi lain. Kalau saya biasa menggunakan Audiolab ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa download melalui Play Store. Nah, sini saya akan contohkan menggunakan yang dari Capcut ya. Kita tambahkan di sini kata-katanya, misalkan ya teman-teman ya, kita edit sini. Nah, misalkan kita sudah menuliskan kata-katanya seperti ini ya, teman-teman ya. Kita bisa klik kembali di sini. Nah, kemudian di sini kita klik kembali lagi. Nah, di sini teman-teman pilih menu tag ke suara. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa pilih suara mana yang ingin teman-teman gunakan ya, misalkan suara wanita. Nah, misalkan seperti itu ya, jika teman-teman sudah cocok dengan suaranya, nanti teman-teman tinggal klik di menu centang, maka proses pembuatan suaranya sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, agar tulisan ini tidak muncul, tinggal suaranya saja, nanti teman-teman tinggal hapus saja ya. Kita klik di menu tag-nya ini, kemudian kita pilih menu hapus. Nah, sekarang kalau kita putar ini ya teman-teman ya, kita putar nanti ya, kita putar nanti sudah ada suaranya, karena ini di YouTube ya, saya akan bisukan saja suaranya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, agar nanti suaranya ini bisa besar, teman-teman kita klik kembali. Nah, di sini ya, koleksi suara ini sudah muncul ya. Ini adalah suara yang sudah kita buat tadi. Kita klik di sini. Kemudian kita bisa perbesar, kita fullkan di sini. Kita klik centang. Nah, nanti teman-teman tinggal sudah jadi ya videonya ya teman-teman ya. Nanti tinggal teman-teman upload saja. Kita ekspor dulu ya teman-teman ya nanti videonya. Nah teman-teman kita cek apakah suara dengan panjang videonya ini sama ya. Ini masih lebih dikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah kalau lebih dikit begini nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan panjang audionya nanti teman-teman bisa kurangi untuk tag-nya ya teman-teman ya. Biar nanti sesuai pas videonya berakhir nanti audionya juga berakhir. Oke ya teman-teman ya, kita anggap sudah selesai ya videonya, kemudian kita akan ekspor. Kita pilih resolusinya 1080p, kemudian yang ini kita pilih 30.
Jika sudah kita klik di sini, kemudian kita klik ekspor. Tunggu sampai proses ekspornya selesai ya teman-teman ya. Oke, selesai ya teman-teman. Kita klik selesai. Nanti teman-teman bisa cek di galeri handphonenya. Biasanya nanti sudah tersimpan secara otomatis ya teman-teman ya. Kita cek di sini. Nah ini ya videonya sudah jadi ya teman-teman ya. Nanti tinggal kita upload saja. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Cara untuk membuat video promosi di TikTok ya. Ini cara paling mudah yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat video TikTok. Nah, semoga videonya ini bermanfaat ya teman-teman ya. Silakan dipraktekkan. Jangan lupa jika ada kendala ataupun pertanyaan, tulis di kolom komentar maupun nanti bisa ditanyakan di grup. Jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaat dari video ini. Jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Lalu aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika ada update video baru dari channel aku ini. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya yaitu nanti cara untuk mengupload video ke dalam akun TikTok kita. Oke, ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.